Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bunting. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah Masjid Thariqul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan qada-qadarnya Allah pada malam pertama Ramadan ini alhamdulillah kita berbingar-bingar. Ini wajah-wajah ahli surga. Amin. Wajah-wajah ahli surga mengharap barokah daripada malam 1 Ramadan. Mudah-mudahan henteu ayeuna hungkul, tapi panitia sama dugi ka malam akhir. Siap? Siap. Siap? Amin, insyaallah mudah-mudahan siap ya. Insyaallah yang full 30 Ramadan 30 hari insyaallah akan diberikan reward oleh Allah, akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon hadiahna? Surga. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah selama Ramadan. Ada sahur, kemudian ada tarawih, kemudian ada nanti i'tikaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan bahasan bulan Ramadan, sahur itu nanti barangkali ya insyaallah akan dibahas oleh para penceramah. Di sini saya akan menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan jadwal selama bulan suci Ramadan. Yang pertama ada jadwal muazzin, ada jadwal imam, kemudian ada jadwal kajian setiap subuh, ba'da subuh itu full selama 1 minggu dari Senin sampai Ahad, insyaallah ada kajian subuh. Kemudian juga alhamdulillah ada jadwal-jadwal tajil. Ibu-ibu jemaah Masjid Thariqul Jannah, terima kasih banyak atas supportnya, atasnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah membalas segala amal baiknya. Ini ada sekitar 70 lebihnya daftar yang insyaallah akan memberikan sumbangan tajil nanti ya di selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sekali lagi semoga amal baik ibu-ibu bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan pengisi penceramah itu juga insyaallah full. Berikut imamnya, ini kegiatan-kegiatannya sudah tercatat, terdata, dan insyaallah sudah dikomunikasikan terhadap yang bersangkutan. Juga mudah-mudahan ini terkait dengan MC dan protokol, mudah-mudahan para pemuda ya Masjid Thariqul Jannah bisa mengikuti selama kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Barangkali itu kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa
mengikuti jadwal-jadwal. Juga diharapkan ini para jamaah yang tertulis tercatat di sini terkait dengan jadwal muazzin, jadwal imam, kemudian jadwal-jadwal tajil, kemudian jadwal-jadwal berceramah juga. Insyaallah mudah-mudahan juga para protokol MC, para pemuda, juga bapak-bapak yang mudah-mudahan sekali lagi bisa mengisinya terkait dengan jadwal-jadwal tersebut. Alhamdulillah Masjid Thariqul Jannah ini sudah segini layaknya menurut kita, sudah besar megah gitu. Tapi kalau pas datang Ramadan, menjelang Ramadan, rasanya siga asa heureun kan aja kurang lega itu. Padahal masjid dulu kecil ya. Dan karena memang datangnya bulan si Ramadan ya, alhamdulillah sekali ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan. Amin ya. Selanjutnya terkait dengan sholat ya, terkait dengan sholat kita, insya Allah nanti kita melaksanakan sholat tarawih itu 11 rakaat. Jadi 4-4-3 ya pelaksananya, 4-4-3. 4 ya, 8 tarawih, kemudian 3 witir ya. Barangkali informasi pengumuman yang bisa kami informasikan segitu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang telah mempersiapkan masjid kita, baik dari sisi pendingin ya, penerangan, kebersihan. Itu beberapa hari ya, dari hampir ya, seminggu sebelum Ramadan itu kita persiapkan kerja bakti. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan saudara-saudara sekalian, khususnya kepada tim Masjid Thariqul Jannah. Kami juga mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada jemaah terkait dengan fasilitas, terkait dengan hal-hal nanti kegiatan-kegiatan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf juga atas nama pengurus Masjid Thariqul Jannah. Mohon maaf ya atas segala kekhilafan, kealpaan selama nanti juga ya dalam menghadapi kegiatan-kegiatan Ramadan ya. Sekali lagi kita sama-sama islahkan, kita sama-sama maafkan. Semoga di bulan yang suci ini kita sama-sama berangkat dengan penuh keikhlasan, kesucian, saling maaf, dan insya Allah endingnya juga nanti di 1 Syawal kita mendapatkan predikat orang-orang yang suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian barangkali terkait dengan referensi keilmuan, sedikit terkait dengan materi tausiah pada kesempatan ini. Karena yang pertama ini jadwal saya, jadi insya Allah akan sedikit tadi sudah menginformasikan berkaitan dengan pengumuman kegiatan, kemudian juga berkaitan dengan referensi perbendaharaan keilmuan, dan insya Allah terkait Ramadan tadi insya Allah mudah-mudahan sekali lagi dijelaskan oleh para penceramah. Kita semua sudah mengetahui begitu besar keistimewaan bulan suci Ramadan, dan insya Allah seluruh dunia yang berbondong-bondongnya hadirnya menghadiri memenuhi masjid. Mudah-mudahan kita juga bagian daripada orang-orang yang mendapatkan predikat takwa tadi ya, yang sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target daripada siam itu adalah takwa.
sedikit barangkali berkaitan dengan Thoriqul Jannah. Thoriqul Jannah. Masjid kita ini bernama Masjid Thoriqul Jannah. Sedikit kita bahas terkait dengan Thoriqul Jannah. Thoriqul Jannah, Thoriq itu adalah jalan. Jannah itu adalah surga. Thoriq. Kata Thoriq itu di dalam bahasa Arab ada beberapa kata. Satu diantaranya Thoriq, yang kedua Sirat, yang ketiga Sabil. Bahasanya sama, itu jalan. Tapi penempatan kalimatnya berbeda-beda. Ada Sirat, ada Sabil, kemudian ada Thoriq. Itu pengertiannya sama, jalan. Thoriqul Jannah, Siratal Mustaqim, kemudian ada Sabilillah. Thoriqul Jannah, jalan menuju surga, itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Salah satu tahapan di dalam rukun Islam saja berkaitan dengan Thoriqul Jannah, jalan menuju surga. Rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Thoriqul Jannah adalah tahapan-tahapan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Thoriqul Jannah adalah tahapan-tahapan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tahapan-tahapan mengucapkan dua kalimat syahadat itu yang pertama harus paham. Jadi seseorang tanpa memahami dua kalimat syahadat, makna daripada dua kalimat syahadat, apa artinya? Sekali lagi, Thoriqul Jannah itu tahapannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Untuk memahami mengucapkan dua kalimat syahadat, maknanya, isinya, itu banyak tahapan-tahapannya. Ada syarat-syaratnya untuk bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Tapi di situ ada kata qala. Dan menurut Syekh Ridho, kajian kata qala itu harus paham, harus mengerti. Karena di situ ada syarat-syaratnya. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ada syarat-syarat sah, ada rukun-rukunnya, kemudian ada hal-hal yang membatalkan. Kalau kita tidak ngaji, lalu orang itu mengkaji, mana kita akan tahu bagaimana kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat, orang-orang yang mendapatkan Thoriqul Jannah, sementara kita tidak memahami. Tahapan-tahapan tersebut pertama tentu harus kita kaji. Satu, ada salah satu buku yang berjudul Jauhar Tauhid, itu membahas tentang dua kalimat syahadat. Jadi dari syarat sah, rukun, hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat itu dijelaskan di situ. Kemudian orang-orang yang pantasnya mengucapkan dua kalimat syahadat itu di situ di spesifikasinya dijelaskan dalam Jauhar Tauhid. Kemudian dalam Syahadatain itu karangan Umar Ji'au Al-Haq. Kemudian Al-Islam karangan Syekh Said Hawa, itu dijelaskan tentang masalah syahadat. Itu salah satu bentuk janji kita kepada Allah. Salah satu bentuk hubungan, keterkaitan, ikatan kita dengan Allah. Bagaimana kita mungkin ada keterkaitan, ada hubungan, sementara kita tidak memahami konsep daripada syahadat itu sendiri. Nah itu tentu di situ Thoriqul Jannah adalah memberikan satu jalan agar kita selamat, agar kita tercatat, agar kita nyambung, terhubung, terkoneksi. Tentu kita harus memahami itu semua.
Termasuk ada salah satu buku ya karangan Profesor Dr. Miftah Farid, itu pokok-pokok ajaran Islam. Di situ dijelaskan juga berkaitan dengan 2 kalimat syahadat. Thoriqul Jannah itu tahapan-tahapan menuju jalan menuju surga itu seperti itu. Ngaji, mengkaji, pertama membahas itu. Kemudian yang kedua, Thoriqul Jannah yang kedua, melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang membatalkan. Itu kan semua tentu harus kita kaji, harus kita pelajari. Bagaimana mungkin kita tahu sholat kita diterima dan tidak, sementara kita tidak mengetahui itu semua. Tentu kita pertama harus bisa membaca Al-Quran. Nah itu kan harus belajar ngaji, mengkaji. Sebelum kepada sholat, kemudian kita juga mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan toharoh, berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan mandi wajib. Bagaimana kita mengetahui hal itu semua sementara kita tidak mengetahui bab tentang toharoh, bab tentang suci, bab tentang wudu, bab tentang mandi wajib. Dan itu kan semua harus dipelajari, harus dikaji, harus ngaji. Kalau itu semua tidak ditempuh, tidak diraih, bagaimana mungkin kita mendapatkan predikat orang-orang yang mendapatkan Thoriqul Jannah, sementara kita dasar-dasar itu saja sudah kita tidak malas untuk mempelajari. Mengucapkan syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian zakat, mengeluarkan zakat, kemudian saum, kemudian haji. Itu semua ditempuh harus lewat kajian-kajian, lewat taklim, lewat ngaji, mengkaji. Kalau kita nggak pernah ngaji gitu, maka ada salah satu ayat yang menggambarkan terkait dengan orang-orang yang sekarang, fenomena abad zaman now, banyak zombie, kata Al-Qur'annya, banyak zombie di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Maka nanti dibuka di rumah ini. Banyak penghuni neraka gitu ya. Penghuni neraka diakibatkan daripada orang-orang yang tadi tidak pernah mengkaji, tidak pernah ngaji ya, terkait dengan itu semua. Memiliki hati tidak digunakan untuk bertafakur, zikir, tadaburnya, untuk mentafakuri, mengingat kebesaran kekuasaan Allah. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Nah itu semua kata Allah, balhum adol, lebih hina daripada satu orang-orang yang tidak memiliki akalnya, yang tidak memiliki matanya, yang tidak memiliki yang memiliki telinga, memiliki hati, memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk orang-orang penghuni neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Itu saja mungkin yang bisa diinformasikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah saum Ramadan, ibadah tarawih, kemudian ibadah yang lainnya juga. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa diinformasikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.